Ini menurut saya sudah berita yang sangat, menyulitkan bagi para halo? Ya, silakan Pak Junaidi. Ya, ini situasi yang sangat menyulitkan untuk, para pengusaha, pengembang properti, terutama bagi para, pengembang rumah KPR bersubsidi. Di mana memang kita, mengalami berbagai cobaan, baik itu dari masa Covid, ya kan, kenaikan harga material, dan ini kenaikan harga BBM, sementara, eee, apa, harga, KPR, rumah bersubsidi sampai sekarang belum ada kenaikan selama 3 tahun. Nah ini, kami berpikir ini akan bagaimana pengembang akan bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Tentunya kalau udah terjadi kenaikan BBM pastilah berefek pada industri, dan produksi teman-teman. Nah, kita juga belum bisa memprediksi tapi pasti berefek terhadap, suplai perumahan. Dan ini teman-teman juga sudah mulai berbicara jika ini kenaikan subsidi tanpa ada kebijakan dari pemerintah, tanpa ada jalan keluar yang terbaik untuk, sektor properti khususnya rumah, KPR bersubsidi. Nah, ini teman-teman juga akan melakukan wait and see, Mbak, ya kan. Karena kalau dipaksa, pasti tidak akan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Nah, ini kita hanya berharap ada kebijakan-kebijakan. Menurut saya stimulus-stimulus apa yang akan diberikan kepada para, pengembang dan Ya. untuk masyarakat MBR itu sendiri. Oke, sebelum kita membahas stimulus-stimulus apa saja yang dibutuhkan sektor properti, saya akan minta tanggapannya kepada Pak Wahyu. Seperti apa Anda melihat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi nanti terhadap penjualan sektor properti? Baik, terima kasih. Tentunya kenaikan BBM akan berpengaruh terhadap kenaikan distribusi, akhirnya akan meningkatkan juga atau menaikkan juga material, dan ini pada akhirnya nanti akan menaikkan biaya produksi rumahan. Ini yang mungkin menjadi kekhawatiran kita. Oke, jadi tentunya ini sangat mengkhawatirkan. Lalu pandangan Anda, Ya, Pak Wahyu, segmen properti apa sih yang paling terdampak dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi ini? ya. Untuk properti yang untuk MBR, jelas kita kan sudah ada dari pemerintah sudah mematok harga properti MBR, eh, apa namanya, sementara bahan material itu ada kenaikan, sehingga kita mungkin dari asosiasi atau dari pengembang itu mengharapkan adanya eh, apa namanya, perubahan atau kenaikan dari apa namanya, rumah berkelompok, ada penyesuaian harga jual di situ. Kemudian juga untuk yang apa namanya, di atas itu, ini kan kalau BBM itu nanti untuk apa namanya, yang upah minimum ya, masyarakat yang punya upah minimum itu akan mendapatkan subsidi, bantuan langsung tunai. Itu mungkin akan membantu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Namun yang di atas itu, tapi juga bukan kelompok yang apa namanya, yang kaya gitu ya, yang masih kelompok menengah, itu yang nanti akan terdampak karena daya beli turun sementara subsidi tidak didapat. Ini yang akan mungkin mengurangi daya beli masyarakat kelas menengah itu untuk Oke. properti. Sementara untuk masyarakat kelas atas ya, kalau ini nanti apa namanya, pengaruhnya terhadap inflasi, ini mungkin akan switching untuk investasinya justru ke properti, karena daripada pegang cash, daripada pegang uang, mereka lebih pilih pegang aset, Hmm. dan aset yang di masa inflasi adalah properti. Oke, kalau sejauh ini pandangan Ray, daya beli masyarakat seperti apa? Apakah sudah betul-betul pulih? Dan kemudian dengan nantinya dinaikkan harga BBM bersubsidi, akan seberapa besar dampaknya akan menekan daya beli masyarakat? Ya, kalau dibilang pulih, belum sepenuhnya pulih pasca kita mengalami pandemi kemarin. Kalaupun penjualan di semester 1 kemarin itu cukup baik,
naik ya, beberapa catatan beberapa pengembang itu mencatatkan penjualan yang cukup bagus. Itu masih ada unsur subsidi atau bantuan PPN DTP, ya PPN ditanggung pemerintah, itu yang menyebabkan penjualan masih bagus. Tapi kita mungkin melihat di semester kedua ini ada kecenderungan turun, terutama di segmen-segmen yang kemarin mendapat insentif PPN DTP itu. Kalau memang tidak ada insentif tambahan lagi, kemungkinan akan berkurang Oke, penjualan. akan berapa besar pengurangannya Pak Wahyu? Kita belum hitung untuk Hmm. potensi penurunannya gitu ya. Oke, saya akan ke Karena Pak Junaidi. begini, Pak dari satu Junaidi, sisi, dengan adanya ya, kenaikan harga BBM, lalu seperti apa nantinya akan semakin menekan daya beli masyarakat terhadap sektor properti? Berapa besar kira-kira akan menekannya? Ini dilematis, Mbak ya. Kalau kami sudah terdampak sangat signifikan, juga kita memperhatikan daya beli masyarakat dan juga daya angsur kaitannya KPR. Ini juga jadi masalah kita semua. Nah, memang kalau lihat situasi seperti ini memang harus pemerintah turun tangan kaitannya bagaimana ini eh, apa suplai perumahan tetap berjalan dan kemampuan dari masyarakat untuk mengangsur itu tetap diperhatikan. Nah, tentunya kalau memang ada subsidi yang selama ini subsidi FLPP rutin dari pemerintah itu ada, tentunya kalau daya angsur nanti berkurang, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan ya dalam kondisi kenaikan harga ini daya angsur perlu adanya subsidi kepada masyarakat, ya kan, terkait daya angsur KPR sehingga kemampuan tetap ada. Yang berikutnya, bagaimana pengembang itu juga diberikan jalan keluar terkait ya biaya-biaya material yang naik dan seluruh produksi akan naik jika itu permasalahannya kenaikan BBM. Ini kan kalau kenaikan BBM semuanya akan terdampak. Kalau kemarin kenaikan harga material itu kan juga berdampak tapi tidak seluruhnya. Nah, kalau BBM ini kan pasti akan ke mana-mana ini efeknya. Nah, kita berharap ya pemerintah segera turun tangan ya. Apa sih yang stimulus yang akan diberikan, terutama kaitannya kayak BPHTB itu kan sementara terlalu tinggi kepada masyarakat. Nah, ini yang daya beli seperti ini yang akan juga eh, memberatkan masyarakat. Jadi harapan kita segera ada campur tangan pemerintah, bagaimana industri properti tetap jalan, bagaimana stimulus itu ada, gitu Mbak. Yang jangka pendek ini. Oke, kalau dari Ray seperti apa Pak Wahyu yang diharapkan, apa saja nih stimulus-stimulus yang diharapkan oleh pemerintah di tengah banyak ketantangan yang dihadapi oleh sektor properti, mulai dari potensi kenaikan harga BBM bersubsidi, kemudian harga material yang juga sudah naik. Ya, kurang lebih sama yang disampaikan Pak Junaidi, memang kita butuh insentif-insentif tambahan untuk bisa menggairahkan kembali sektor properti gitu, karena di belakang kita itu ada sektor-sektor industri turunan itu yang nanti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu, karena industri building material misalnya, industri-industri lain bahkan tenaga kerja banyak diserap di properti itu. Jadi kalau misalnya tidak Oke, saya akan ke Pak Junaidi. Pak Junaidi, akan lesu. Oke, baik, tampaknya jaringan kami ke Pak Wahyu masih agak terputus-putus. Saya akan ke Pak Junaidi. Pak Junaidi, ada tidak sih Pak perhitungan seberapa besar kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan berdampak seberapa signifikan terhadap kenaikan biaya produksi? Kita belum melakukan itu Mbak, karena memang kenaikan BBM ini kan juga kita belum tahu berapa harus naiknya kan. Ya. Yang pasti begini Mbak, efek ini sangat luas, ya kan. Dan tadi properti ini banyak industri ikutan yang disampaikan Bapak Wahyu itu betul. Nah, yang lebih penting lagi, industri ini harus terjaga karena apa? Beberapa kita butuhkan beberapa tenaga kerja itu semuanya adalah padat karya. Dan ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah. Nah, padat karya ini
tentunya kita sudah semangat membantu pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Nah, yang kita harapkan jangan sampai tenaga kerja yang padat karya ini eh, akhirnya kita rumahkan akibat tidak terserapnya penjualan properti. Begitu juga kaitan padat karya ini ya kita sangat prihatin teman-teman buruh untuk perumahan ini kan hari ini bekerja, hari ini juga untuk makan. Nah ini efek-efek yang salah satu contoh yang harus kita juga minta perhatian kepada pemerintah. Harapannya ya memang industri harus berjalan, tapi harapannya juga tidak pengembang tidak harus merugi gitu. Karena ini kenapa saya katakan demikian? Karena memang Apersi sendiri fokus kepada KPR rumah bersubsidi. Nah, fokusnya ini kan banyak campur tangan pemerintah, banyak kebijakan pemerintah yang harus ditempuh oleh teman-teman. Nah, itu yang beda dengan para pengembang yang segmennya komersial. Artinya harga jual bisa diatur dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau rumah subsidi ini kan eh, ya tadi ada pembatasan harga jual, material naik, ya kan, harga tanah naik, tambah lagi BBM, semua ini akan ya mudah-mudahan harapan kita tetap bisa berjalan, tapi prediksi saya pertahanan ini tidak akan lama untuk para pengembang sektor properti rumah subsidi.